Oke semuanya, kali ini kita akan melakukan pencatatan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Ini lanjutan video sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu udah ada 2 video. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya kita melakukan analisis terlebih dahulu, ya, pengaruh analisis transaksi dari transaksi yang ada pada satu periode di dalam suatu perusahaan. Kemudian ada video lanjutannya adalah bagaimana caranya kita melakukan pembuatan tabelnya, terus akun-akun apa saja yang ada di aset, dan di sisi liabilitas serta ekuitas. Saya udah jelaskan cara-caranya untuk mencari akun-akunnya sehingga kita tidak salah seperti itu dalam menentukan kolom untuk di sisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi bisa kalian cek lagi atau kalian tonton lagi video sebelumnya ya. Nah, ini adalah lanjutan video yang ketiga untuk persamaan dasar akuntansi. Kita akan melakukan pencatatannya ke dalam tabel. Jadi, kalau sudah kita siapkan tabel seperti ini, ya jangan lupa identitas perusahaan, periodenya, terus kita buat kolomnya seperti ini, kita isi nama akun-akunnya, ya baik dari sisi aset, liabilitas, dan jangan lupakan untuk keterangan. Tujuannya apa sih kolom keterangan itu? Tujuannya adalah untuk membantu memudahkan kita dalam melakukan pencatatan di dalam jurnal umum. Ya, jurnal umum itu adalah siklus awal, siklus pertama yang kita lakukan. Persamaan dasar akuntansi ini adalah bersifat secara general atau khusus, hal yang paling mendasar untuk kita pahami bagaimana nantinya kita menyusun pencatatan ke dalam siklus akuntansi, mulai dari jurnal umum hingga laporan keuangan. Jangan lupa di sini kita harus membuat kolom tanggal. Jadi kita harus melakukan pencatatannya itu secara historis atau berurutan sesuai dengan kejadiannya. Jadi kita nggak boleh di tanggal berapa terlebih dahulu. Kayak gitu ya, itu tanggalnya. Nah, ini untuk mulai dari sini, perhatikan di sini di kolom kas sampai di kolom modal, itu kita blok semuanya ya, seperti ini. Sampai terakhir ini, kita blok. Nah, di sini tampil di layar kalian, ini kan yang di bagian home, ini ada general, kita ganti ini ke accounting, ya. Kita ganti ke accounting, tujuannya adalah untuk memberikan satuan nilai mata uangnya. Seperti ini nih. Nah, jadi kalau misalnya kita rupiah, nih, tujuannya. Jadi kita nggak usah tulis RP 1 titik, kayak gitu nggak usah. Jadi kita langsung aja 1000, nanti dia otomatis sistemnya akan berubah menjadi Rp1.000. Oke, itu ya. Nah, kita mulai lakukan pencatatan dari analisisnya. Nih, kalau sudah ada analisis, kita tinggal pindahin aja kayak gitu. Ini ada kata kuncinya. Jadi, di tanggal 1 itu Tuan Lamu menginvestasikan uang ke dalam perusahaan secara tunai sebesar 150 juta dan kendaraan sebesar 250 juta. Kita sudah melakukan analisisnya. Di sini ada aset berupa kas yang bertambah, ya. Di situ berapa aset berupa kasnya yang bertambah? Aset berupa kasnya yang bertambah adalah 150 juta. Kita lihat di sini, uang itu adalah kas. Berapa di sini? 150 juta. Maka kita tulis di sini untuk di tanggal 1 Desember 2009. Oke, 01/12/2009 aja deh ya. Nah, sini adalah kasnya bertambah tadi 150 juta. Kurang nolnya 1. Nih ya, enak nih. Oke. Nah, ada apa lagi selain itu? Ada kendaraan. Kita lihat di sini berapa nominal kendaraannya. 250 juta. Keterangannya adalah di sini bertambah. Maka kita tulis di sini. Kendaraan 250 juta. Oke, sudah. Lihat lagi di situ. Ekuitas berupa modal. Maka kita cantumkan di sininya berarti modal. Nah, modal, ingat tadi jumlah sisi kiri harus sama dengan jumlah sisi kanan. Di sisi kiri ada kas 150 juta dan kendaraan 250 juta. Maka ini kita jumlahkan, itulah jumlah aset. Berarti 400 juta rupiah. Tuh, ya.
Keterangannya adalah modal awal. Untuk piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, utang usaha dan utang bank, di tanggal 1 belum ada pengaruh. Tuh ya. Kita lanjut di tanggal berikutnya. Ada tanggal 6 Desember. Ini, tanggal 6 Desember. Oke. Di sini dibeli perlengkapan. Aset berupa perlengkapannya bertambah. Berapa? 25 juta rupiah. Ya, sesuai dengan situ. Berarti kita masukkan nih perlengkapan 25 juta rupiah. Nih ya, kita ada kuncinya, jadi gampang dia. Terus ada lagi aset berupa kas yang berkurang. Kenapa? Karena baru dibayar 10 juta. Berarti di sini keterangannya apa? Aset berupa kas berkurang. Kita masukkan di sini. Aset kasnya berkurang 10 juta rupiah. Tuh ya. Nah, jangan lupa kalau misalnya dia berkurang berarti kita harus tulis dalam kurung. Nah, nih, kalau pencatatan di manual, di buku akuntansi yang biasa, yang bukan pakai Excel, untuk tanda pengurang itu ditulis di dalam kurung ya guys. Jadi jangan lupa tanda kurungnya. Nah, kalau dia di Excel, ini ketika kita tulis dalam kurung, dia otomatis ada tanda minus di depannya. Bisa kalian perhatikan di layar. Tuh, lanjut di sininya lagi, apalagi di sini ada liabilitas berupa utang usahanya bertambah. Kita lihat berapa liabilitasnya. Liabilitas itu adalah sisa dari perlengkapan sama kas. Selisih, sorry. Jadi utang usahanya adalah gini. Ini perlengkapannya kita beli 25 juta, baru kita bayar 10 juta. Ya, berarti 25 juta dikurang 10 juta. Nah, utang usahanya adalah sebesar 15 juta rupiah. Tuh ya. Keterangannya apa? Beli perlengkapan. Gini aja. Tuh. Nah, setelah ini kita kasih tanda untuk yang tidak ada transaksi ya. Nah, tuh. Kita operasikan. Jadi kita jumlahkan. Ketiknya kalau untuk di Excel sama dengan sum, buka kurung, kita scroll tanggal 1 dan tanggal 6. Tutup kurung, enter. Jadi otomatis kan jumlahnya tuh ada. Nah, untuk di sisi piutang belum ada pengaruh. Sewa dibayar di muka juga ada belum pengaruh. Di perlengkapan, kita lakukan yang sama seperti di kolom kas. Sama dengan sum, buka kurung. Ya, kita scroll tanggal 1 dan tanggal 6-nya. Enter. Oke, ini. Peralatan masih kosong. Untuk di kolom kendaraan sama kita lakukan. Sama dengan sum, buka kurung. Scroll tanggal 1 sampai tanggal 6, tutup kurung, enter. Ya. Nah, di kolom utang juga sama. Kita lakukan hal yang sama. Kita jumlahkan. Itu utang bank kosong. Di modal juga ketik sama dengan sum, buka kurung. Scroll tanggal 1 sampai tanggal 6, tutup kurung, enter. Nih, gampang ya. Jadi gitu. Itu caranya untuk pengerjaannya di Excel. Kita lanjutkan di tanggal berikutnya. Di tanggal 7, dibayar listrik. Nah, ini ada clue-nya aset kas berkurang dan ekuitas modal berkurang. Berapa nominalnya? Kita lihat saja dari tanggal tersebut berapa jumlah yang dibayar. Yang dibayar adalah Rp500.000. Maka aset kas, sini udah, kita lihat dulu tanggalnya tadi, lupa. Tanggalnya adalah tanggal 7 Desember. Kita di sini tulis 7 Desember. Oke, tuh. Aset kas berkurang 500.000. Buka kurung ya, nulis untuk ininya biar dia minus. Nah, tutup kurung. Terus apalagi ekuitas modalnya juga berkurang. Kita pindahkan di sini. Ya, ini. Nominalnya sama.
Ingat, jumlahnya harus sama. Keterangannya apa? Bayar beban listrik. Benar? Kita cek lagi. Ya, bayar beban listrik, air, dan telepon. Oke, listrik, air, dan telepon. Itu ya. Jadi jangan dilupakan karena keterangannya ini adalah untuk membantu kita melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum nantinya. Nah, seperti biasa kita tanda strip untuk transaksi yang tidak ada di tanggal tersebut. Oke. Nah, lalu kita jumlahkan seperti yang sebelumnya pada saat kita menjumlahkan antara tanggal 1 dan tanggal 6. Kita jumlahkan di sini. Ya, ketik sama dengan sum. Kita scrollnya dari penjumlahan yang tanggal sebelumnya dengan transaksi yang sekarang. Ya, sum buka kurung, kita scroll di sini yang 140 juta itu ke tanggal 7-nya. Nih, ya. Kan otomatis itu jumlahnya. Nah, lanjut di perlengkapan. Sama. Ya, kita lakukan scroll yang penjumlahan di tanggal sebelumnya dengan yang kita tambahkan dengan tanggal transaksi yang sedang kita analisis. Ini. Ya, itu kelihatan di perlengkapannya jumlahnya masih tetap 25 juta. Peralatan belum ada. Kendaraan sama, kita scroll. Dan kendaraan ternyata jumlahnya pun sama, masih 250 juta. Karena belum ada pembelian kendaraan kembali. Utang, kita lihat di sini juga sama ya. Nah, utang usaha, utang bank masih kosong dan modal. Kita lihat penjumlahan di tanggal sebelumnya dengan tanggal yang sekarang. Itu ya. Jadi jangan sampai lupa. Ini bisa kita cek jumlahnya. Apakah sama atau tidak ya. Ini bisa kalian lihat di sini. Tuh. Ini ya. Nah, lanjut di tanggal 8 Desember. Oke, perhatikan di sini ada tanggal 8 Desember. Nah, di tanggal 8 Desember ini aset sewa dibayar di muka bertambah. Berapa nominalnya kita lihat di sini 35 juta. Berarti kita masukkan di sini sewa dibayar di muka 35 juta. Oke, keterangannya tadi bertambah. Terus apalagi aset kas yang berkurang, nominalnya sama ya. Aset kasnya berkurang. Nah, sementara untuk yang di lainnya tidak ada pengaruh. Nah, ini perhatikan yang saya katakan sebelumnya. Ya. Dia transaksinya hanya mempengaruhi satu sisi, jadi hanya di sisi aset saja. Sementara untuk di sisi kanan, liabilitas ekuitasnya tidak berpengaruh, tetapi adalah patokannya di jumlahnya. Kita buktikan jumlahnya sama atau tidak. Ya, jadi kita ketik sama dengan sum buka kurung di sini. Ya, penjumlahan di tanggal sebelumnya dengan tanggal yang sekarang. Kita enter. Ini, ya, sum bagi. Jadi ini harus otomatis. Kalau misalnya di Excel ya, kalau misalnya kalian pencatatan manual, kalian bisa menggunakan kalkulator untuk menjumlahkannya, biar tidak terjadi kekeliruan. Nah, kalau yang di Excel ini usahakan untuk menggunakan formula atau rumus yang ada di Excel ya. Jadi biar sistemnya nanti otomatis ketika kita mengganti angka, itu dia akan otomatis menjumlahkan tersendiri tanpa kita harus melakukan cek berulang-ulang. Tapi kalau misalnya kalian itu melakukan secara manual, kalian menjumlahkan secara manual, takutnya nanti ada yang salah ketika datanya berubah, kalian lupa untuk mengecek penjumlahannya apakah sudah diperbaharui atau belum. Nah, kita buktikan dulu apakah di sisi aset ini sama. Kita sembarang aja di sini ketik sama dengan sum, kita buka kurung, kita scroll nih dari jumlah yang ada di bawah sini aset sampai ke kendaraan. Ya, kita tutup kurung, cek di situ.
jumlahnya adalah 414. Nah, kita di sini, kita buktikan bagaimana di sisi kanan. Ketik sama dengan sum, buka kurung, kita jumlahkan. Mulai dari utang usaha sampai ke modal. Tutup kurung, enter. Sama jumlahnya, bisa kita lihat ternyata jumlahnya antara sisi kiri dan sisi kanan jumlahnya sama ya. Meskipun di tanggal 8 ini yang ada transaksinya itu hanya di bagian aset. Tuh. Sementara di liabilitas ekuitas tidak ada pengaruhnya. Paham ya? Jadi itu artinya jumlah sisi kiri harus sama dengan jumlah sisi kanan. Bukan transaksi yang ada di kiri harus ada transaksi yang di kanan. Bukan seperti itu. Oke, tuh. Jadi gampang ya untuk belajar atau melakukan pencatatannya. Intinya untuk melakukan pencatatan ke dalam tabel yang harus kita lakukan adalah kita lakukan analisis terlebih dahulu seperti ini ya. Kita lakukan analisis apa saja yang mengalami penambahan, ya akun apa saja yang mengalami penambahan, baik di sisi aset, ekuitas maupun dari liabilitas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita klasifikasikan dulu akun-akunnya ada apa saja untuk di sisi aset, di liabilitas, dan ekuitas. Barulah nanti kita tentukan kolomnya, seperti ini. Ya. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Kalau sudah kita dapat, kita buat tabelnya, jangan lupa kita rapikan semuanya, pencatatannya kita blok dari kolom kas sampai seterusnya seperti ini ya. Nah, kita blok, terus kita pilih yang customnya ini kita rubah menjadi accounting. Ini tujuannya untuk memberikan satuan nilai mata uang. Jadi biar lebih tertata rapi, gini. Untuk kolom keterangan jangan sampai terlewatkan, ini harus kalian isi, tujuannya untuk alat bantu kalian pada saat melakukan pencatatan ke jurnal umum nantinya. Itu ya. Nah, jumlah sisi kiri harus sama dengan jumlah sisi kanan. Ini, itu saja penjelasan video saya kali ini. Bagaimana caranya kita melakukan pencatatan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Sekian dari saya, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.